Santa Gemma Galgani Perawan. Gemma Galgani lahir di Camigliano, Tuscany, Italia pada 12 Maret 1878. Ketika berumur 2 tahun, Gemma kecil tinggal di rumah seorang sanaknya karena beberapa anggota keluarganya, terutama ayah dan ibunya, menderita penyakit TBC kronis. Hal tersebut dilakukan agar Gemma tidak terjangkit penyakit ganas itu. Di sana ia bertumbuh besar dengan baik. Pada umur 9 tahun, ia menerima komuni pertama. Sejak itu, ia bertekad menempa dirinya menjadi orang yang rajin berdoa. Ia tampak sederhana dalam berpakaian, namun menyimpan dalam hatinya suatu kesucian hidup yang luar biasa. Pada suatu ketika, tatkala ia sedang berdoa di gereja untuk ayah dan ibunya yang sedang sakit, tiba-tiba ia mendengar suatu suara ajaib. "Gemma, bolehkah ibumu kuambil?" Tanpa banyak berpikir, Gemma menyahut suara itu. "Ya, boleh Tuhan. Tetapi saya juga turut serta." "Tidak, kali ini hanya ibumu. Kelak Gemma boleh juga turut serta ke surga," balas suara itu. Ketika Gemma berumur 20 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia ditinggalkan ayahnya dalam keadaan miskin dan melarat. Dalam keadaan itu, sebagai anak perempuan tertua, ia harus mengurus adik-adiknya. Betapa berat beban yang ditinggalkan orang tuanya. Sementara itu, penyakit TBC yang ganas itu mulai perlahan-lahan menyerangnya juga. Penyakit inilah yang menjadi penghalang besar baginya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, terutama dalam mewujudkan cita-citanya menjadi seorang suster pasionis. Permohonannya untuk menjadi suster pasionis ditolak karena penyakit yang dideritanya itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia percaya bahwa penyakit itu bisa disembuhkan. Untuk itu, ia berdoa mohon kesembuhan. Ia melakukan novena kepada Santo Gabriel Possenti, seorang imam pasionis yang menjadi tokoh pujaannya. Tuhan ternyata mengabulkan permohonan Gemma dengan memberikan penyembuhan ajaib padanya. Meskipun demikian, kesehatannya tidak pulih seluruhnya, sehingga cita-citanya untuk menjadi seorang suster pasionis tetap tidak terwujud. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menghayati hidup baktinya pada Tuhan di rumah seorang wanita Katolik, tempat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam cara hidup demikian, Gemma ternyata bisa mengalami suatu kedekatan yang mendalam dengan Tuhan. Ia mengalami banyak peristiwa ilahi dalam hidupnya dan dikaruniai kelima luka Yesus pada kaki, tangan, dan lambungnya, serta luka-luka kepala Yesus karena tusukan mahkota duri. Selain mengalami penderitaan badani, Gemma juga mengalami penderitaan batin yang hebat karena celaan orang-orang sekitar terhadap cara hidupnya. Gemma sadar bahwa ia mendapat tempat istimewa dalam hati Tuhan. Namun ia tetap rendah hati dan menganggap dirinya lebih rendah daripada orang-orang lain di hadapan Tuhan. Akhirnya
sebagaimana pernah didengarnya sendiri dari suara ajaib itu. Gemma dipanggil menghadap Tuhan pada 11 April 1903 di Lucca, Tuscany, Italia. Di kemudian hari, oleh Paus Pius ke-12, Gemma dinyatakan kudus pada 2 Mei 1940. Gelar kudus ini diberikan kepada Gemma bukan karena pengalaman rohaninya yang luar biasa, melainkan karena kesucian hidup dan kerendahan hatinya, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan.